88,6 FM Radio Pertanian Ciawi. Suara kita, suara kita, suara kita, suara RPP. Akibat COVID-19, pemerintah berencana untuk menerapkan kebijakan new normal. Tatanan baru ini diharapkan dapat menciptakan transformasi perilaku hidup di masyarakat untuk menjalankan aktivitas normal, namun dengan tetap secara disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kebijakan new normal tidak boleh melemahkan peran pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Maka petani sebagai aktor utama di sektor pertanian harus tetap berkomitmen menjalankan perannya. Berikut adalah protokol kesehatan bagi para petani agar tetap bekerja dan berproduksi di masa kenormalan baru nanti. Yang terpenting, petani agar tetap menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan setiap, sebelum, dan setelah beraktivitas sesuai standar kesehatan yang berlaku. Petani juga diharapkan agar tetap menerapkan norma baru dalam bersalaman dengan tidak saling berjabat tangan. Petani harus disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri seperti masker. Petani diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Saat beraktivitas, petani diminta agar tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter atau lebih dan hindari kerumunan. Agar tetap sehat dan bugar, petani diminta agar disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat dengan rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Agar target produksi tercapai, petani diharapkan dapat mengoptimalkan alat mesin pertanian dan tidak lupa untuk tetap memperhatikan kebersihan dari alat-alat pertanian yang digunakan. Terakhir, petani diminta untuk tetap produktif dan tetap semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPC dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dalam acara Ngopi Tani, Ngobrol Pintar Petani, yang disiarkan melalui Radio Pertanian Ciawi melalui 88,6 FM dan juga melalui Facebook dan IG Sobat RPC
dan juga disiarkan melalui kanal YouTube RPC 886 FM. Bersama saya Derus dan juga ditemani dengan rekan saya Nita. Iya, Mbak Nita ya. Akan menemani Sobat RPC dalam acara Ngopi Tani hingga pukul 12 nanti siang. Dan tentunya dalam acara Ngopi Tani ini ada satu tema ya, Mbak Nita, yang akan dikupas tuntas ya dengan salah seorang narasumber kita ya, yaitu dengan Bapak Karnadi, Kang Derus. Iya, betul. Beliau ini mantan ABK, anak buah kapal. Jadi biasanya kan kalau ABK ini sering keliling dunia ya, Kang ya. Betul. Cuman ini ternyata sudah berhijrah. Berhijrah ya. Ya untuk itu terlebih dahulu perlu kita perkenalkan dulu ya. Yaitu dengan Bapak Karnadi yang tentunya nih sudah bisa nyambung ya barangkali Mbak Nita. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum. Halo. Halo Pak Karnadi, apa bisa dengar suara kami? Ya, bisa dengar Mbak. Iya, udah jelas ya. Gimana? Baik ya. Kita panggil Pak atau Mas nih? Mas saja. Oke. Oh, Mas Karnadi. Kita panggil Mas Karnadi ya. Terlebih dahulu perkenalkan ya, saya Derus dan rekan saya Nita, Mbak Nita ya. Ya, tentu akan mengobrol ataupun berbincang panjang nih dengan Mas Karnadi. Silakan nih untuk Mas Karnadi terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, yaitu dengan mitra kami Sobat RPC ya. Ya Mbak Nita ya panggilannya Sobat betul, RPC. Sobat RPC untuk panggilan pendengar setia radio kami Pak Karnadi. Betul, silakan nih Pak Karnadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat berjumpa sahabat RPC. Salam kenal dari saya. Nama saya Karnadi. Saya pengurus dan pengelola P4S Cisokwiki yang kebetulan sekarang sudah fokus. Kalau dulu mah kita masih berlayar ke sana kemari. Sekarang mah sudah di pertanian saja. Karena memang hidup kita itu cocoknya di tani saja. Mungkin itu saja Mbak, sekilas saja. Iya, sekilas saja ya perkenalan dari Mas Karnadi. Mas Karnadi ini. Mas Karnadi ya, yang awalnya dia sebagai ABK ya. Terus kemudian berhijrah. Sudah berhijrah ke pertanian. Ya, yang mana Mas Karnadi ini adalah pengelola P4S Cisokwiki ya, Majalengka ya Mas ya. Majalengka. Iya. Kemudian juga beliau sebagai ketua kelompok tani Cai Mulang Jaya. Dan kemudian juga beliau sebagai manajer Upja Cai Mulang Jaya Desa Kedung Sari. Ya. Ini jadi banyak ya merangkapnya. Ada pengelola, ketua kelompok tani. Betul, karena beliau sudah bergelut di bidang pertanian sekarang. Jadi banyak nih. Iya, sebenarnya memang passionnya di sini di pertanian ini. Baik, ini Mas Karnadi nih, kita langsung aja ya. Langsung aja nih penasaran nih, karena dari hijrah dari ABK menjadi pertanian nih, jadi penasaran juga kita nih, kenapa kok ya? Apakah nih benar dulu ini sempat menjadi ABK lama gitu kan? Oh iya, terima kasih Mas Dayus. Jadi saya berlayar itu malah dari tahun 2000. 2000 dimulai dari company Surabaya, company lokal. Habis itu pindah ke company Jakarta, dari company Jakarta pindah ke company Malaysia, sempat juga di Singapura dan yang lainnya gitu. Saya berlayar di kapal pertama di kapal kargo, General Cargo, kemudian pernah juga di takbutnya,
di kapal Roro juga pernah, tapi paling lama saya di chemical juga pernah, tapi paling lama saya di kapal tanker. Kapal tanker. Terakhir saya di FSO, di offshore. Offshore sudah 5 tahun, dan ya sebetulnya saya berlayar itu ya sambil lihat-lihat keadaan di negara lain gitu. Lihat-lihat karena memang saya dari petani, dari kecil dibesarkan dari petani gitu. Jadi yang menarik di saya, di setiap saya mengunjungi negara-negara orang lain itu justru saya terfokusnya itu melihat di sistem pertanian mereka itu. Iya. Jadi saya lihat-lihat, saya main-main ke itu. Setiap kali umpamanya kapal kami sandar, saya turun ke daerah-daerah, saya lihat ke perkampungan-perkampungannya gitu. Dan dari situ saya jadi merasa merasa gimana, maksudnya mereka itu kadang di negara-negara lain itu betapa susahnya untuk bertani itu, tapi mereka sangat rajin gitu. Oh iya betul. Yang bertani itu sangat mudah kok, kesannya itu kayak kurang begitu dimaksimalkan. Iya. Jadi mereka itu semangat ya untuk bertani, tapi tempatnya barangkali begitu ya? Iya itu. Jadi tempat mereka seperti itu, tapi mereka punya semangat yang tinggi itu. Sampai istilahnya kalau di kita simple sih bertani itu, tapi buat mereka itu sebetulnya masih susah, tapi mereka punya semangat itu. Betul. Jadi saya dari lihat-lihat negara-negara lain itu jadi semakin termotivasi ya gitu. Iya, semakin saya jadi prihatin lah dengan keadaan kita itu. Iya. Iya, jadi Mas Karnadi ini Mbak Nita emang ketika beliau sambil berlayar itu dia memanfaatkan ketika kapal bersandar itu ya di tempat-tempat yang tentu mereka ini ada petaninya ya Mas ya. Iya. Sambil berkeliling-keliling melihat negara segitu, ternyata pertaniannya itu masih ini ya. Jadi Mas Karnadi ini juga merasa prihatin ya terhadap para petani di luar sana ya. Beda dengan kita kan, kalau di kita mudah sekali ya, gampang sekali yang lokasi pertanian yang sangat luas gitu kan. Tanah yang subur, bibit yang unggul, kita punya bidang unggul gitu ya. Ini berapa lama nih berlayar ini nih? Lamanya ini nih Mas Karnadi. Itu berarti saya berlayar sudah berarti lama Pak ya. Jadi dari tahun 2000 itu sampai sekarang saya fokus di pertanian itu. Karena saya pengen ya istilahnya saya prihatinnya negara kita itu begitu subur dengan tanah suburnya, dengan sinar matahari yang cukupnya gitu. Betul. Sangat baik sekali untuk pertanian. Tapi ya maaf ini berdasarkan pengalaman saya lah, bukan artinya saya tidak merujuk ke jurnal apa atau bagaimana lah. Ini pengalaman pribadi saya yang saya perhatikan dari langsung gitu. Nyatanya pertanian kita itu kok bisa tergeserkan oleh negara-negara lain gitu. Seperti negara Thailand, negara Cina, negara Vietnam juga. Padahal kalau dilihat dari sumber daya alam kita jauh lebih unggul dari mereka. Itu. Dan ya itu yang membuat keprihatinan saya pribadi itu, dan saya perhatikan sebetulnya ternyata setelah saya dalami, ternyata memang ada sedikit kekeliruan lah di kita itu mengenai pertanian ini. Itu yang memanggil jiwa saya untuk pengen membantu meluruskan beberapa kekeliruan itu, mungkin itu. Iya. Jadi memang kalau di negeri luar sana emang bersemangat ya para petani. Kemudian juga dari sumber daya alam sebagian emang tidak seperti di kita gitu kan.
Tetapi kan sumber daya alam di kita di Indonesia yang sangat memungkinkan, tapi sebagian sumber daya manusianya yang belum teroptimalkan seperti itu. Nah, salah satunya ini Mas Karena ya mau mencoba mendobrak nih, meluncur nih gitu kan. Ini juga bisa sebagai motivasi kita ya, sobat RPC juga. Mbak Nita ada pertanyaan lagi tuh. Saya penasaran nih Mas Karnadi. Tadi sebelumnya kan dibilang sudah pergi ke beberapa negara ya selama menjadi ABK, dan di sana Pak Karnadi melihat pertanian di negara sana. Kalau boleh tahu negara-negara mana saja yang pernah disinggahi Mas Karnadi dengan SDM yang memiliki semangat pertanian tinggi gitu? Itu hampir di luar sana semua semangat Mbak petaninya itu. Sana Mbak, saya di Jepang, di Thailand, di Vietnam, di China juga gitu. Mereka semua semangat. Itu mereka hebat. Ya itu jadi kalau di kita kan jadi kalau saya perhatikan di kita itu orang dari petani, kalau mereka begitu bangganya dengan jadi petani di negara mereka itu mempunyai kedudukan yang spesial, yang istimewa itu. Sementara di negara kita kesannya petani itu malah kayaknya itu kedudukannya itu rendah gitu. Ini sebetulnya menurut saya kesalahan itu, jadi sekarang kalau kita anggap petani itu sebagai profesi, itu sebetulnya kan bukan masalah profesi taninya yang rendah itu karena kan SDM-nya itu. Jadi sekarang mah karena SDM kita yang kurang, habis itu malah seakan-akan profesi tani itu yang jadi imbasnya. Jadi orang dengar petani itu identik dengan sesuatu yang kurang bergengsi gitu. Padahal bukan petaninya, tapi SDM-nya. Ya kalau lihat umpamanya di kita, di negara kita ini, contoh kita lihat kalau petani kita itu kan pertama dari SDM-nya sebetulnya yang salah, bukan profesinya. Dari SDM, pertama dari disiplin waktu. Petani kita kan banyak kan disiplin waktunya agak kurang. Artinya di sektor sekarang di sektor manapun, artinya di profesi manapun, kalau waktunya tidak disiplin, ya tidak akan berkembang dengan baik. Di dalam negara industri pun, di dalam sektor industri, jam kerja itu minimal 8 jam. Dan itu 8 jam itu, kalau di sektor industri itu, di pabrik lah contohnya, itu dapat upah itu setakat buat kebutuhan biasa gitu, kebutuhan harian lah mungkin. Belum bisa buat nyimpen atau buat apa itu. Nah, kalau kita mau lebih, kita kena overtime, kena 10 jam kerja per hari, atau bahkan 12 jam. Gitu. Nah, itu di sektor industri itu baru mereka dapat keuntungan. Nah, kalau di petani kita kan, kita perhatikan, jangankan sampai 10 jam per hari kerja itu. Kadang 8 jam saja tidak terpenuhi mereka kerja itu. Jadi umpamanya datang ke sawah paling jam berapa, habis itu pulang. Apalagi habis bercocok tanam apa, habis itu pergi, entah berapa, 1 hari 2 hari baru dilihatin lagi gitu. Artinya ya itu yang menyebabkan pertanian kita itu agak terpuruk kan seperti itu, dari disiplin waktu. Petani kita jam kerjanya kurang maksimal. Itu yang keduanya lagi dari disiplin ilmu. Ilmu juga banyak kan petani kita itu, ya maaf ini bukan ini pendapat saya pribadi. Kan mayoritas petani kita itu dari disiplin ilmunya juga agak kurang, dan mereka tidak serius pengen belajar memperdalam pertanian. Artinya mereka mengalir begitu saja lah apa adanya, kadang turun temurun. Jadi petani kita ini sebetulnya hebatnya itu karena alam, bukan karena SDM-nya gitu. Kemauan. Iya, karena alam kita yang begitu subur, yang begitu ini berdasarkan menurut pengalaman kami yang di sini lah, itu Mbak ya, yang di kampung kami lah gitu. Jadi dari disiplin ilmu sendiri mereka kurang begitu mau belajar, mau menekuni itu. Habis itu dari infrastruktur juga. Kalau di negara-negara lain itu di sawah-sawah juga dibikin asik, dibikin enak gitu. Ada saung, ada apa segala macam. Nah kalau di kita kadang di hamparan sawah yang luas, saung pun tidak ada. Jadi
kalau kita disiplin dengan baik, kita manage dengan baik, sektor pertanian di negara kita yang agraris ini ya akan sangat luar biasa sekali gitu. Iya. Gitu. Sekarang jangankan di sektor pertanian, kalau SDM yang seperti ini, umpamanya kita letakkan di sektor industri pun ya boro-boro akan melejit gitu. Ya umpamanya dengan orang yang disiplin ilmunya biasa-biasa saja, habis itu waktu kerjanya pun biasa-biasa saja. Itu ya kalau yang seperti itu mah jangankan duduk di sektor pertanian, di sektor industri dan teknologi juga ya nggak bakalan maju. Betul. Iya. Nah, kadang kekeliruan seperti itu yang pengen kami luruskan sebetulnya, Mak. Makanya umpamanya kalau anak muda pengen terjun ke pertanian, rubah image semua, rubah etos kerjanya dan mindsetnya itu. Bahwa anak muda terjun di pertanian di Indonesia itu sudah berada di jalur yang tepat, sudah yang bagus. Tinggal ikuti manajemen disiplin waktunya itu dan ilmunya yang bagus. Mungkin itu gambarannya seperti itu, Mbak. Jadi sekarang kita lihat, namanya andai kata kita bandingkan pertanian dengan industri di negara kita ini. Kalau kita duduk di industri, karena industri ini sebetulnya ya maaf kata untuk negara kita itu bukan istilahnya tidak didukung oleh alam gitu. Makanya untuk mendapatkan uang dari sektor industri betapa susahnya. Sama dari umpamanya dari pendidikan. Orang mau kerja di pabrik saja minimalnya harus SLTA. Itu butuh istilahnya itu butuh pendidikan berapa tahun itu? 12 tahun mungkin. Habis dari SLTA, habis itu mereka mungkin ada kursus atau apa, melamar kerja lagi, belajar training dulu lagi kadang. Nah, habis itu ya itu ditambah lagi 8 jam kerja itu baru dapat uang gaji yang sepakat untuk bertahan hidup itu. Betapa rentetan panjangnya. Tapi kalau untuk di sektor pertanian, istilahnya simpel saja karena memang di negara kita sektor pertanian itu memang raja harusnya, Mas. Makanya begitu mudahnya untuk cari uang gitu. Kalau kita ngambil dari sektor pertanian, Mas. Anak saya saja yang kecil umur 10 tahun sudah bisa dapat uang. Kalau kita kerja di sektor pertanian, caranya bagaimana? Dengan tanam bayam aja, tanam kangkung, udah bisa jual. Begitupun umpamanya kalau sekarang umpamanya teknologi pun. Teknologi di negara kita itu tidak kurang ini. Makanya untuk mendapatkan uang dari sektor teknologi betapa susahnya juga. Contoh kita sekolah STM lah, dari SD, SMA, SMP, STF, kadang sampai kuliah. Habis itu kita baru umpamanya belajar servis motor. Gitu. Servis motor pun tidak bisa langsung dapat uang, harus punya alatnya dulu, harus punya segala macam. Baru kita servis motor dapat uang. Itu pun kalau servisnya betul. Kalau tidak betul, belum tentu ya. Itu menjadi ya kadang saya pengen seperti itu. Saya pengen menyadarkan generasi muda kita itu bahwa pertanian di kita itu bukan masalah taninya yang tidak betul itu, bukan. Karena SDM-nya, karena yang tidak serius. Kalau ditekuni dengan baik, dengan serius, dengan disiplin kerja yang baik, dengan disiplin ilmu yang baik, insya Allah itu negara kita itu memang negara yang sangat luar biasa. Betul ya. Jadi Anita menurut yang ingin diluruskan oleh Pak Karnadi ini sebenarnya adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya manusia di pertanian kita ini ya. Jadi jangan berkesan ataupun identik petani itu adalah kotor. Petani itu adalah megang cangkul gitu kan. Kesannya seperti itu. Jadi sumber dayanya otomatis kan terutama generasi penerus ya. Nah ini kalau dibilang sangat pemalas jadi seperti itu juga ya. Jadi tetap yang pertama Mas Karnadi untuk meluruskannya pertama emang disiplin waktu. Betul emang ya Mas. Disiplin waktu Mbak Nita seperti kita aja di kantoran ataupun di pabrik dimanapun kalau disiplin waktu tentu untuk menghasilkan sesuatu pasti akan berhasil. Ya Mas ya seperti itu. Apalagi di sektor pertanian kan seperti ini kalau sumber dayanya manusia mengikuti aturan prosedur di dalam waktunya, kemudian juga ilmunya ya tadi ya. Jadi ilmunya juga tetap jangan seadanya aja ya Mas ya barangkali ya.
Iya, harus di ilmunya juga ya harus belajar. Harus di-upgrade lagi. Betul. Iya, jadi SDM kita kan sekarang seperti itu. Upamanya belajar ya konon saya dengan orang-orang tua yang dari dulu pun saya tanya kadang untuk di perawatan tanaman saja kadang mereka kurang paham masa vegetatif, masa generatif, kebutuhan nutrisinya apa itu kan kadang mereka tidak paham seperti itu. Dan ya sekarang ya itu tadi kembali ke itu tadi habis itu mereka mengklaim bahwa petani itu miskin, petani itu susah, petani itu capek-capek baik gitu. Ya, padahal ya menurut saya itu tadi bukan sektor pertaniannya, bukan masalah pertaniannya. Pertanian di Indonesia itu sudah betul. Orang yang menggeluti bidang pertanian di Indonesia itu sudah tepat gitu. Cuma sekarang ya tinggal SDM-nya saja kitanya. Coba kalau kita disiplin kita itu kita terapkan seperti yang di industri, umpamanya dengan yaitu tadi dengan waktu yang maksimal, ilmu yang betul-betul itu. Insya Allah, saya rasa itu malah hasilnya itu lebih berlipat ganda itu. Kalau memang kalau kita ya disiplin untuk industri itu kita terapkan disiplinnya untuk di pertanian. Iya, betul. Luar biasa menurut saya. Iya. Jadi dengan adanya kedisiplinan ilmu ya, terutama kalau para petani tentu juga kalau yang belum sumber daya yang belum terlalu menyadari istilahnya ya, tetap harus mengikuti aturan-aturan terutama ilmunya. Ya, banyak sekali barangkali para petani Mbak Nita yang mengikuti ilmunya orang tua zaman dulu ya, gitu Mas barangkali. Iya. Padahal udah masa sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan terutama ya di Pempetes ini juga kan. Ini salah satunya untuk mendongkrak para petani agar lebih produktif, lebih berhasil berguna gitu. Apalagi kalau kita perhatikan di zaman sekarang, petani sekarang kan petani yang sangat bergaya gitu. Namanya petani itu enggak seperti yang dibilang ya sekarang tadi, sudah mulai ada pergeseran gitu ya Pak. Kesannya miskin ataupun padahal sangat istimewa sebagai petani itu. Ini makanya kan tugas generasi masa depan nih Pak Derus untuk mulai membenahi produktivitas kita gitu, di bidang pertanian gitu kan. Sekarang juga mulai muncul nih petani-petani milenial nih ya Mas Karnadi ini kan udah banyak tuh petani-petani muda. Nah mungkin dengan adanya petani-petani muda ini bisa mengubah mindset kita tentang petani itu, terutama sumber daya manusianya ya. Iya, yang nomor satu di sumber daya manusianya itu, Mbak, itu. Ya sekarang umpamanya kalau kita contohkan lah Jepang dengan kemajuan teknologinya seperti itu, sektor pertaniannya sangat baik. Ya itu karena mereka orangnya pinter-pinter. Iya. Coba kalau petani kita suruh bercocok tanam di Jepang itu, belum tentu itu bisa makan. Itu artinya memang SDM kita ini agak tertinggal lah. Dan dalam hal ini memang semua ya memang ada keterkaitan yang sangat panjang sih Mbak gitu. Kenapa kita jadi seperti itu juga itu nanti kalau diuraikan memang banyak gitu. Jadi makanya ada yang bilang kalau membahas sektor pertanian di Indonesia mah katanya ibarat mengurai benang yang kusut gitu. Tidak tahu ujung, tidak tahu mananya itu. Jadi susah katanya. Nah, kalau menurut saya ya simpel saja kalau memang itu ya udah kita lupakan saja benang kusut itu. Kita taruh di samping benang kusut itu kita merajut benang baru gitu. Jadi jangan kita terfokus dengan benang yang kusut akhirnya ya kita jalan di tempat. Jadi ya ini fakta Mbak, pengalaman saya itu. Ya saya mah ya itu tadi saya mah bukan ke luar negeri di sana itu bukan lewat seminar, bukan lewat apa gitu. Kalau lewat seminar lewat apa mungkin orang bilang Indonesia itu bagus, Indonesia itu keren mungkin gitu. Tapi faktanya di lapangan saya pernah satu pengalaman. Pada saat itu saya ada di sebuah supermarket di Singapura. Ada kawan saya bersama kawan saya itu ya dia bilang seperti itu. Kita jalan-jalan di supermarketnya itu ada beberapa jenis sayuran dan macamnya. Dia bilang katanya negara kamu itu hebat gitu. Katanya negara kamu itu makmur, pemilik tanah surga. Dia bilang bullshit, dia bilang seperti itu. Jadi
jadi dibilang begitu kan jadi emosi juga gitu. Tapi ya memang fakta, dia bilang fakta. Kalau memang negara kamu bagus, kalau memang negara kamu baik, sekarang mana produk yang datang dari negara kamu itu katanya. Kita lihat sekarang sayuran di sini. Kita lihat buah-buahan katanya dari China, dari Thailand. Gitu. Iya. Dari India. Dari beras dari Vietnam. Dia bilang seperti itu. Sekarang mana produk yang dari negara kamu? Kalau memang negara kamu bagus apa? Dia bilang, oh kenapa nggak ngambil dari negara kamu saja dengan ongkos yang lebih murah mungkin. Itu jadi itu sangat mengganggu pikiran saya itu, Mbak. Iya, jadi prihatin ya untuk orang luar itu memang ya seperti itu faktanya itu. Dan kitanya Indonesia sangat subur, tanah kita itu sangat luar biasa sekali. Kalau orang Jepang untuk mendapatkan pH tanah yang baik itu mungkin dengan tahapan pengolahan lahan yang berapa kali itu. Iya. Sekali saja dengan yang betul saja gitu. Nggak usah pakai pupuk NPK segala macam di dasaran itu. Cukup dengan dolomit pun kadang sudah cukup itu kalau di kita mah. Tapi faktanya ya itu tadi, Mbak. Jadi memang dalam hal ini kita perlu ya udahlah kita lupakan benang yang kusut itu, intinya mah kita merajut benang baru. Kalau kita asik dengan seperti itu tadi nanti kita ya nggak jalan-jalan. Iya harus dirubah dulu. Saya membina kelompok tani itu dari dulu sebetulnya 2014. Tapi karena sayanya selalu pergi datang ya jalan di tempat. Karena ya di saat saya ada mungkin mereka terjalan, terinspirasi, termotivasi gitu. Tapi di saat saya pergi nggak ada, mereka akan terbawa oleh arus lingkungan yang pada dasar yang umum gitu. Jadinya artinya apa? Alah, dari dulu juga kita mau begini-begini aja. Pertaniannya begini-begini aja, udah jangan yang aneh-aneh lah katanya, nggak ada. Nah itu kan. Akhirnya saya terpanggil untuk fokus di pertanian itu ya karena itu tadi. Gitu. Karena memang arus negatif kita itu sudah terlalu besar, terlalu banyak. Untuk bisa dapatkan orang-orang yang betul-betul sadar, betul-betul mengerti itu agak susah. Ya, contoh di kelompok tani sendiri itu kan seperti itu, Mbak, pengalaman saya. Menurut pengamatan saya, negara-negara maju manapun yang sektor pertaniannya sangat bagus, itu karena korporatif pertaniannya bagus. Gitu. Karena mereka kelompoknya bagus, kooperasinya bagus, apa semua bagus. Nah kalau kita lihat di lapangan di negara kita punya korporasi itu, kelompok tani itu sebagai badan, sebagai wadah tani kita untuk ya sebagai legalitas lah payung hukum dari Indonesia. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Di kelompok tani pun terjadi clash. Clashnya ya saling ketidakpercayaan. Jadi petani kita namanya petani, tapi kok tidak jadi anggota kelompok tani gitu. Betul. Bisa ditanya kenapa nggak mau jadi anggota kelompok tani? Alah, kelompok tani mau begitu-begitu aja lah katanya, dari dulu juga begitu. Nah kan seperti itu. Habis itu katanya di pengurus kelompoknya, kenapa pengurus kelompok kok nggak inovatif, nggak kreatif, nggak apa? Ya bagaimana? Petaninya juga susah gitu. Nah ini yang seperti ini nih yang perlu kita luruskan. Nah betul. Sudut pandang masyarakat itu keliru. Yang salah itu bukan kelompok taninya, tapi pengurus kelompok taninya sebetulnya, Mas. Dan pengurus kelompok tani itu ya kita semua itu harusnya. Jadi ini merasa begitu akhirnya menjauhi kelompok tani gitu. Jadi ya seperti itu tadi lah, Mbak. Jadi banyak PR yang memang harus kita luruskan baik-baik lah itu menurut saya. Nah, ini memang kami itu saya yakin orang yang sadar seperti saya ini banyak di luar sana juga, tapi kami memang masih minoritas gitu. Minoritas jadi kami berjuang dengan sangat beratnya dengan menghadapi budaya bertani kita yang dari dulu sudah turun-temurun seperti itu, dengan mindset masyarakat yang sudah tertanam keras bahwa pertanian itu identik dengan sesuatu yang sengsara, yang susah. Jadi sangat-sangat berat. Makanya dalam hal ini ya kami mengharapkan campur tangan pemerintah itu. Pemerintah kalau memang fokus saya rasa bisa. Bukan sesuatu yang sulit buat pemerintah mah untuk merubah itu, mendesain semua itu semua. Kalau kami ya berat, Mbak. Jadi pengalaman di saya beberapa kali istilahnya itu memprospek lah satu anggota sampai dia semangat sadar, yaitu tadi di saat dianya sadar keluarganya, di saat kita sudah sadar kan keluarganya juga lingkungannya gitu. Akhirnya mereka kembali ke budaya yang asal itu tadi, udah apa ada.
seperti ini sajalah bertani mah katanya. Lagipun anak saya juga jangan sampai jadi petani seperti saya, sengsara katanya gini-gini. Nah, itu yang pengen kami ubah itu, luruskan, Mbak. Ya, ubah ya. Luruskan itu. Jadi tidak mudah ya untuk merubah mindsetnya masyarakat petani ini. Iya. Karena sebagian emang yang belum menyadari bahwa dengan pertanian ini sebetulnya bisa menjadi orang yang sukses. Ya, seperti itu. Jadi pertama tetap dari sumber daya manusianya ya, Mbak Nita, yang harus diluruskan ini menurut Mas Karnadi. Karena pengalaman Mas Karnadi sendiri sekarang pasti dia bergelut di bidang pertanian karena beliau merasa prihatin ya melihat di sana. Kemudian di negeri kita yang sangat kaya, yang sangat subur, tapi toh kenapa dari hasil pertaniannya tidak maksimal gitu. Nah, itu dia. Karena ini barangkali tidak jauh dari sumber daya manusianya yang belum maksimal ya, barangkali seperti itu. Ini bagaimana nih Mas untuk memancing ataupun memberikan ide-ide kepada masyarakat agar di bidang pertanian ini masyarakat bisa menyadari apa yang sudah diterapkan ini di Mas Karnadi di sini gitu kan. Iya, jadi untuk menyadari itu kadang itu kan kaitannya dengan kesadaran gitu, itu Mbak ya, Mbak. Jadi mereka itu kalau pengen kita memberikan kesadaran mereka itu kita harus bikin mereka tertarik dulu. Nah ini betul. Habis itu mereka ikut baru kita sadarkan. Jadi kita tidak bisa dari awal kita mau menyadarkan mereka begini-begini. Ya kalau kitanya sendiri belum menarik buat mereka, belum bisa memberikan sesuatu yang kononnya lebih up dari mereka, ya itu sama dengan omong kosong gitu. Ya itu tadi itu yang terkait dengan kenapa saya berlayar begitu lama. Habis itu ke pertanian ya karena saya sibuk membangun infrastruktur itu, Mbak. Ya betul. Ya, karena apa untuk menyadarkan itu ya kita harus intinya kita bikin satu sistem yang bagus dulu di pertanian itu. Dan memang kenyataan kita harus sadari bahwa banyak di daerah-daerah di pelosok seperti kami itu umpamanya dinas pertanian begitu gencarnya mempromosikan begini begitu apa juga, tapi nyatanya kita juga belum punya contoh yang bagus, contoh yang berjalan di lapangan itu. Apa sih sebenarnya yang dipengenkan itu, yang diharapkan itu, gitu. Jadi untuk menarik minat itu pertama itu dari infrastruktur juga ya. Dari infrastrukturnya. Ada dua cara di sektor pertanian untuk menarik orang agar tertarik kembali ke dunia pertanian. Pertama, dengan bertani mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka akan tertarik kembali dengan dunia pertanian. Kedua, melihat petani itu enjoy, asik gitu. Nah, ya itu yang kami lakukan, Mbak. Jadi yang kami lakukan kalau untuk menarik mereka dengan hasil panen yang melimpah, dengan keuntungan yang lumayan, itu serasa sangat berat. Karena kaitannya dengan hukum pasar, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat berat lah. Artinya dari sektor ini kami kurang mampu. Makanya dari itu kami terapkan dari sektor lain, yaitu menarik mereka itu dengan konsep sistem pertanian yang baik, yang menarik buat mereka. Kita harus punya satu tempat yang menarik, yang memberi kesan ternyata di sawah itu enak, di sawah itu asik. Ternyata bertani juga enak gitu. Itu yang kami lakukan. Akhirnya saya pilih yang kedua tadi, yaitu bagaimana caranya kita menciptakan satu suasana di sawah itu enak, di sawah itu asik. Nah, kami di sini membentuk saung, membentuk kolam gitu. Ada kaitannya kan dengan pertanian terpadu. Jadi kita harus upgrade sebetulnya, Mak, untuk menumbuhkan ketertarikan masyarakat dari sawah. Kita harus mengupgrade sawah kita. Jadi sawah kita itu harus kita poles, harus kita olah biar jadi menarik. Nah, sementara ini kan fakta di kita kan sawah dari dulu ya pengolahan sawah ya seperti itu saja. Sawah itu dikasih saung, saung juga. Gitu. Nah, sementara ya kalau seperti itu konsep kita hanya seperti itu, ya bagaimana masyarakat mau tertarik pergi ke sawah, apalagi generasi muda. Dan sekarang kita lihat di sektor teknologi,
sektor teknologi saja, dia selalu upgrade, dia punya apa model-model dan sebagainya. Contoh dari kendaraan saja umpamanya. Dari kendaraan itu tiap tahun, kadang tiap bulan mereka keluarkan model baru, walaupun dengan mesin yang sama. Dia keluarkan model baru. Akhirnya orang terus tertarik. Tertarik ya. Dari apalagi dari baju juga, umpamanya dari baju. Saya ada saudara di dekat pasar Sandang Tegal Gubuk itu yang memproduksi baju untuk pasar yang 35 ribuan itu, Mbak itu. Itu mereka itu 1 minggu sekali dituntut untuk bikin pola baru. Iya. Biar tidak ketinggalan, biar tidak ditinggalkan. Mereka harus bikin pola baru. Nah sekarang kalau kita anggaplah pertanian ini, sawah ini sebagai umpamanya sebagai bahan kita, sebagai alat kita untuk berbisnis, untuk berusaha. Nah sekarang kita lihat sawah dari dulu begitu-begitu aja orang manage sawah itu dengan sawahnya begitu. Nah makanya ya itu sudah ketinggalan menurut kami. Mau tidak mau kita pertanian harus ikut mengupgrade manajemen kita dalam sawah contohnya itunya. Ya sekarang tuntutan anak muda sekarang sukanya di saung umpamanya ngumpul di saung dengan wifi-nya. Sawah juga tidak dilengkapi dengan saung dengan wifi-nya itu. Kalau memang biar kita tidak tertinggal itu, Mbak. Dan kadang ya itu kita di pertanian kurang nggak perhatikan benda-benda seperti itu. Kita tidak mengupgrade, kita monoton begitu saja. Akhirnya ya kita tertinggalkan, tidak menarik lagi gitu. Contoh umpamanya dari Nokia saja, kita yang berita hangat lah. Nokia itu kan perusahaan besar, perusahaan hebat itu. Tempat dia menguasai pasar digital lah mungkin lah. Tapi karena dia tidak mengupgrade, dia tidak mengikuti perkembangan zaman, tuntutan pasar, ya ditinggalkan. Nah, begitupun dengan sawah kita ini harusnya mah ya senantiasa diupgrade, difasilitasi. Umpamanya sawah itu oke dulu mah itu bikinkan jalan umumnya, bikinkan tempat yang untuk istirahatnya. Bila perlu dilengkapi dengan dapur, dengan segala terus gitu. Nah, kalau dengan cara seperti itu saya rasa nanti orang akan kembali minat pergi ke sawah lagi. Nah, itu yang kami lakukan. Makanya di kami itu kebetulan kami mengusung konsep pertanian terpadu, Mbak. Jadi kami di wisata juga kami masuk gitu dengan tanaman refugia. Refugianya jadi bunga-bunga seperti itu. Jadi banyak orang-orang pada selfie kan zaman musim selfie. Jadi mereka pada datang selfie. Habis itu dari kolamnya juga, kolam itu sebetulnya sebagai kolam filterisasi, sebagai penampungan air untuk sayuran organik kami. Tapi karena kami pelihara ikan yang bagus, yang punya corak, punya warna, nah itu pun sangat menarik buat mereka itu. Itu yang kami lakukan. Jadi alhamdulillah dengan upaya sedikit kami ini, anak-anak sudah banyak tertarik. Mereka sudah tidak takut lagi pergi ke sawah gitu. Bahkan ada beberapa kunjungan itu yang anak-anaknya nggak mau pulang, udah di sawah aja katanya. Nah seperti itu yang kami harapkan itu sebetulnya, Mas. Dan memang itu jadi sesuatu yang rumit di saat kita kembalikan ke taraf ekonomi masyarakat. Ya masyarakat kita kan dituntut ya itu biar bagus kita harus upgrade kita punya sawah. Tapi di sisi lain dengan ekonomi kita yang seperti sekarang ini, boro-boro untuk membangun infrastruktur sawah masyarakat kita ini. Untuk bertahan hidup saja mereka susah. Jadi mungkin ya itu tadi yang dibilang benang yang kusut itu. Jadi memang kita harus ada satu jumper. Jadi ini tergantung kreativitas para petani sendiri dan kemauan yang sangat kuat. Jadi salah satu tadi untuk memancing para petani agar tetap semangat, ya emang betul. Infrastruktur ataupun sawah yang sudah ada ini harus diupgrade ya, dirubah. Bagaimana caranya supaya betah petani itu dan tidak pulang katanya. Tidak pulang, biarin pulang aja, nggak pulang aja di sawah. Kalau bisa enak. Fasilitas di rumah ada semua di sawah gitu ya. Emang Wi-Fi, betul ini adalah gitu ya. Jadi salah bikin satu nyaman. Ini adalah salah satu untuk memancing para petani. Karena ya itu tadi ya sekarang kita sama-sama mengakui regenerasi petani kita ada sedikit masalah gitu kan dengan regenerasi petani. Ya karena itu tadi anak muda kita sekarang itu punya tren gitu. Ya harusnya sawah kita itu ikuti tren mereka. Kawan saya ada di Malaysia. Dia di sawahnya itu dilengkapi dengan gym.
untuk olahraga, sarana olahraga itu. Betul. Jadi mereka nongkrongnya itu di sawah, pergi ke sawah main. Iya. Inovasi baru ini ya Pak Derus ya. Biasanya jadi kita nongkrong di kafe, kita nongkrongnya di sawah. Jangan nongkrong di mall aja deh, nongkrongnya di sawah kan yang lebih enak, apalagi sawah di kita ini sangat subur ataupun sangat luas sekali gitu kan. Tentu salah satunya untuk memancing para petani agar lebih menyadari intinya kan seperti itu. Jadi dienak-enakin kan tempatnya, dibetah-betahin agar tetap di situ kan bertani merasa enak. Nah, ini bisa kita contek ya untuk sobat RPC ya. Untuk sobat RPC para petani tentunya yang belum mau ataupun masih ragu-ragu untuk mulai bertani. Menurut saya emang salah satunya seperti ini kata Mas Karnadi, perbaiki dulu infrastruktur gitu, walaupun bertahap ya Mas ya, bertahap. Ini juga kayaknya enak banget di Songtan ini. Iya. Kayaknya tuh adem gitu ya. Kayaknya Mas Karnadi juga nggak mau pulang ini. Apa di sini terus ya. Itu saya malah dulu anak saya paling malas diajak ke sawah gitu. Zaman dulu ini cerita ke belakang waktu saya ngerintis mengelola sawah ini. Itu zaman dulu anak-anak saya, istri saya juga pada nggak mau pergi ke sawah gitu. Dan sayanya berangkat pagi pulang sore, malah marah mereka itu. Cuti di rumah malah asik di sawah gitu. Ya makanya saya bilang ya ayo kalau memang mau waktunya panjang ya ayo ikut ke sawah gitu. Biar kebersamaannya itu lama gitu. Ya ke sawah ngapain katanya, panas begini apa semua gitu kan. Iya. Ya itu saya konsep seperti ini Mbak. Kami bikin apa semua. Ya sekarang mereka malah nggak mau pulang mereka. Iya. Jadi betah ya Pak ya. Gitu. Soalnya kan di sana udah ada kolamnya, udah ada sayurannya, bunga-bunganya, ya lebih indah, lebih enak di sawah gitu ya. Ada lagi. Kalau diharapkan kalau semua sawah kita dikonsep seperti itu kan jadi asik sebetulnya Mbak. Ya dari situ kita bertani lagi tuh Mbak. Jadi di sawah juga kita di sawah juga keren gitu. Tidak mau dapatkan tempat yang enak, tempat yang itu ya di sawah juga asik. Pengalaman saya di sini di sini juga kan saya punya saung walaupun sangat sederhana ini gitu. Jadi kawan-kawan saya ada yang banyak kerja di kota juga di Jakarta. Kadang mereka meluangkan waktu untuk pulang main ke tempat saya gitu. Nah dan mereka terkadang masih betah di sini, tapi mereka sudah cepat-cepat mau pulang karena waktu habis. Gitu. Nah, artinya sekarang begini, buat mereka hidup di sawah itu sebagai liburan sesuatu yang sangat istimewa gitu, bisa duduk di tempat seperti ini gitu, bisa nyaman gitu. Nah sedangkan buat kami petani ini hari-hari kami begini gitu, kami artinya sebetulnya siapa yang lebih enak gitu. Betul. Buat mereka liburan tapi paling 2 hari 3 hari gitu, harus cepat-cepat pulang. Nah kalau kita petani mah berarti liburannya setiap hari dong, setiap hari sampai 1 bulan sampai 1 tahun mungkin liburan terus karena kita di sawah, di asik gitu. Jadi nggak terasa kerja gitu ya Pak. Teman-teman saya yang kerja itu juga ya bilangnya begitu, aduh nanti saya juga mau bikin seperti inilah, saya mau kumpul uang, mau beli sawah. Nah artinya kan itu Mbak itu, dan petani kita itu harusnya menyadari hal seperti itu. Jadi enak ya liburan juga ini menghasilkan, libur selamanya juga menghasilkan. Jadi nggak stres gitu ya kan ya. Gitu kan. Kerja teman nggak stres. Iya. Cuman enak kan. Kenapa kita harus capek-capek pengen di industri, pengen apa semua. Terus saya juga pernah punya bos besar itu. Saya tanya bos, uang bos itu betapa banyaknya gitu. Udah banyak sekali itu. Nanti kalau mau pensiun mau bagaimana? Mau hidup seperti apa yang diharapkan? Saya pengen pergi ke kampung, saya beli lahan yang luas, saya pelihara ternak, saya pelihara ikan. Habis itu sudah saya nikmati masa tua saya sampai saya akhir nanti. Nah itu artinya kita petani kita Indonesia ini itu jadi impian mereka, jadi bagian impian mereka juga tuh bos-bos besar itu. Dan kalau kita ngapain kita harus mulai dari nol, dari jadi buruh pabrik dulu sampai naik itu ngapain? Sementara bos besar mereka sendiri pengen jadi petani gitu. Ya itu pengen beli tanah yang luas, pengen pelihara ikan apa semua.
Nah, artinya ya kita mah konsep pertaniannya saja dari sekarang, perbaiki, sungguh-sungguh gitu. Jadi kita nikmati waktu, nikmati hari itu ya dari sekarang, bukan menjelang tua nanti gitu. Iya. Jadi menurut Mas Karnadi, karena udah terkonsep ya, untuk tani itu gampang menurut beliau ini, ya. Karena sudah berpengalaman kan di bidang ini, menurut beliau gampang, emang betul. Pertama gampang apa? Karena kesadaran pribadi ya, untuk bertani. Dan juga kan sumber daya alamnya kita kan sudah tersedia nih, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah itu betul. Jadi tergantung kita kemauannya, ya betul. Nah, Mas Karnadi nih. Sudah berapa lama sih menggeluti pertanian ini? Kan tadi saya dengar di sebelumnya Mas Karnadi itu tahun 2014 juga sudah mulai bertani ya, cuman kan sering ditinggal kayak gitu. Ya sebetulnya mah dari kecil sih Mbak itu. Dari kecil. Memang orang kampung, tinggal di kampung, punya sawah, orang tua. Tapi ya saya prihatin gitu, kenapa kok Bapak dulu kan waktu saya belum berangkat keluar kan kita belum tahu gitu. Belum tahu ya kenapa kok Bapak kok hidupnya susah banget sih, Bapak tuh ya harap lahan apa ini semua tuh. Jadi kasihan itu, pengen bantu beliau gitu. Ternyata salah satu yang susahnya kan karena ya beliau tidak punya alat umpamanya untuk pengadaan air, tidak punya dieselnya. Untuk beli pupuk kadang kemahalan. Tidak punya ternak gitu. Dari kecil itu ya itu sudah tertanam lah di saya itu. Pasti ini ada sesuatu yang tidak betul gitu. Saya rasa pikiran saya sudah seperti itu. Ini sudah rajin, sudah kuat tenaganya ini, terkadang tapi kok seperti ini ya, apa yang salah gitu. Nah setelah saya berlayar itu tadi, makanya di saat berlayar itu, oh ternyata di negara luar kok konsepnya seperti ini, petaninya gitu. Nah itu yang kami sedikit-sedikit saya terapkan. Jadi berlayar itu untuk cari modal aja tuh Mbak, cari modal, dapat apa, saya tanamkan, saya bikin konsep di sini gitu. Terus berjalan, tapi ya itu tadi karena tidak menurut mereka di luar kebiasaan mereka gitu. Jadi dianggapnya sesuatu yang nyeleneh gitu. Jadi bukannya mereka malah tertarik, mereka malah mencibir. Tahu kalau begini kok dibegitukan di mana gitu. Awalnya seperti itu gitu. Jadi saya adopsi sistem yang ada di luar itu ya seperti yang ya saya berusaha terapkan di sini. Ya hasilnya sebetulnya ya alhamdulillah untuk keluarga dekat saya sendiri ya buktinya anak saya jadi nggak mau pulang itu, maunya duduk di sawah. Jadi sudah lama, dan semakin saya lama semakin saya pelajari, semakin melihat dari negara lain ke negara lain itu semakin saya yakin ternyata semakin kelihatan menurut saya itu di mana letak kesalahannya itu. Itu yang akhirnya saya berusaha perbaiki sedikit demi sedikit. Setelah tadinya ya kita di infrastruktur, tapi waduh, saya bilang ini kalau saya fokus bangun ini bangun itu terus, bagaimana ini umur saya pun sudah nanti keburu lanjut, keburu apa, bagaimana SDM-nya itu. Jadi akhirnya saya ya infrastruktur yang belum selesai itu saya pendingkan karena saya pengen fokus di SDM-nya juga. Karena ya itu tadi kan dari SDM sama infrastruktur tuh Mbak, yang itu tuh yang kita ketinggalan tuh di sektor pertanian kita. Jadi kalau SDM-nya bagus, infrastrukturnya cantik, sudah kita jadi pemegang pangan dunia, saya rasa Indonesia ini sangat luar biasa. Iya. Kemudian ini Mas, kegiatan apa aja nih yang ada di P4S Isoku Iki ya, itu. Ya, jadi kita konsep kita pertanian terpadu, Mbak. Jadi itu Mas ya, jadi pertanian terpadu itu ya kita kembali ke alam lah, kembali ke basic organik. Kenapa saya itu kan ke organik juga ya, di kapal saya ada instrumental itu mengenai lingkungan hidup itu. Jadi sebetulnya dunia kita ini dalam masalah sebetulnya, Mas. Dalam artian dengan global warmingnya. Di sisi lain juga dengan krisis pangan sebetulnya, Mas, kita ada krisis pangan. Nah,
akhirnya kami terapkan sistem pertanian terpadu ya, karena kita prihatin juga dengan keadaan bumi kita ini yang semakin buruk, semakin apa, salah satu penyebabnya dari apa ya, dari penggunaan pupuk kimia, dari pestisida kimia apa semua itu. Iya. Akhirnya kami terapkan di sini sistem pertanian terpadu. Jadi di sini ada pelihara ternak, yang ternak dari ternak itu kita ambil kotorannya, baik urin ataupun kotorannya untuk digunakan sebagai pupuk tanaman. Iya. Dari tanaman itu jadi kita menghasilkan satu produk sayuran organik. Di organiknya yang akhir kita masukkan, kita kasih makankan lagi ke ternak, dan yang bagusnya ya kita jual ke masyarakat. Jadi ada pembuatan pupuk organik, ada pelihara ikan, ada ternak sapi, ada pengolahan sayuran juga di sini gitu. Dan sebagai itunya kita juga sering didatangi anak-anak itu dari TK, dari RA. Kenapa saya bidik TK RA gitu, bukan SMK ataupun universitas gitu. Karena saya pengen membentengi mereka, menanamkan mereka dari awal bahwa sawah itu asik gitu. Bertani itu enak gitu. Itu karena itu yang pengalaman saya pribadi, saya jadi suka di sawah itu karena dari awal bapak saya sudah mencekoki saya bahwa di sawah itu enak ya, bisa cari burung, bisa cari belut gitu. Itu yang selalu yang di pikiran saya itu tertanam itu. Suatu saat saya harus pergi ke sawah. Suatu saat saya harus ke sawah. Itu makanya di P4S ini juga saya fokusnya di RA dengan TK gitu. Saya pengen menanamkan dari dini di otak mereka itu, di pikiran bawah sadar mereka bahwa di sawah itu asik, di sawah itu enak gitu. Jangan nanti kalau besar, karena kalau di lapangan sekarang banyaknya orang sudah bilang begitu, ngapain ke sawah, panas, gatel, banyak ini, banyak itu. Nah, itu yang harus kita tekankan ya. Harus kita hapuskan dari awal tuh, bahwa di sawah itu tidak seperti itu. Di sawah itu asik, di sawah itu enak, di sawah itu menyenangkan. Nah, saya pengen tanamkan seperti itu. Alhamdulillah kami ada kerjasama dengan beberapa RA, dengan TK itu ya sering datang kemari gitu. Iya. Belajar, dan hasilnya ya alhamdulillah. Saya yakin walaupun cuma 0,00 sekian persen, kami sudah berhasil menanamkan di mereka, di pikiran mereka bahwa ternyata di sawah itu asik gitu. Iya, bagus sekali ya. Jadi di sini juga anak-anak TK RA juga ya emang udah pada datang, kemudian juga Mbak Nita ditanamkan ya di dalam pikiran mereka itu dari sejak dini. Iya, betul. Pengalaman saya juga zaman dulu seperti itu, Mas. Pernah ya sama orang tua di sawah gitu kan. Sampai sekarang masih tertanam Mbak Nita nih. Ketika di sawah itu memang benar-benar nikmat gitu kan. Nah, sekarang emang kalau di dasar dididik dari kecil ya anak-anak biar bisa tertanam bahwa pertanian itu emang sangat luar biasa ya. Jadi bisa menghasilkan istilahnya seperti itu. Dan memang kalau anak seusia TK atau RA ini memang lebih cepat nangkep ininya Kang, ketika kita ngasih pemahaman tentang pertanian ini. Beda kalau misalnya untuk udah dewasa nih, SMP, SMA itu udah susah. Soalnya mereka sudah terpengaruh sama teman-temannya gitu ya. Olah gadget, teknologi, jadi udah susah diibaratkan mengukir di atas batu lah Mbak ya. Itu iya. Kalau dari sejak kecil ya emang jadi didasari dari sejak dini ya dengan pendidikan terutama di bidang pertanian, yang mana di P4S ini juga ya sering kedatangan ya TK dan RA juga ya, ini sangat luar biasa. Kemudian juga pertanian terpadu di situ emang segala serbaguna ya Mas ya jadinya ya. Iya. Serbaguna di situ akan ada jadi tidak ada sampah gitu, tidak ada. Betul, kan ada perikanan, peternakan. Iya, pertanian organik. Betul, organik. Dari hasil itu juga bisa dikembalikan buat ternakan ya. Ini sangat luar biasa ini. Iya. Karena itu tadi Mbak, kadang berdasarkan pengamatan kami juga, kenapa petani kita pendapatannya kurang maksimal, yaitu karena
sudah dari dilihat dari tadi jam kerjanya yang sedikit itu kurang dari 8 jam, ditambah lagi dari hasil kerja yang umpamanya yang kurang dari 8 jam itu umpamanya 3 jam per hari. Terkadang dari 3 jam kerja itu sendiri banyak sesuatu yang mereka hasilkan itu sia-sia. Yang gimana kita mau dapat untung gitu. Sudah jam kerjanya sedikit, kadang yang kita kerjakan juga kurang maksimal. Contoh dari beternak lah, contohnya. Kalau dari beternak kadang saya perhatikan mayoritas di kampung kami lah gitu. Peternak ini mereka hanya fokus dengan anakannya saja. Artinya dengan beternak anak biar dapat anak itu konon itulah bisnis penghasilan utama yang mereka harapkan. Jadi tapi di sisi lain mereka juga tidak memahami arti waktu birahi, gimana masa kawin, apa semua itu. Mereka tidak paham, jadi asal biar begitu saja. Akhirnya dari waktu sekian banyak, kemudian dari pakannya, ya mereka asal-asal saja, jadi kasih makan, yang sisanya itu dibuang. Jadi mereka ya itulah, jadi salah satu yang menyebabkan mereka kurang maksimal itu. Makanya dari kami dengan pertanian, dengan sistem peternakan yang kami terapkan itu tidak ada yang terbuang. Artinya dari satu ternak saja sudah kita menghasilkan beberapa komoditi. Anggaplah daging itu sebagai komoditi utama kita. Tapi di sisi lain dari kotorannya itu bisa jadi hasil harian kita. Pupuk ya ataupun ya. Dari kotorannya itu kita manfaatkan, kita jadikan pupuk ke tanaman. Kita bisa alhamdulillah bisa mengurangi pupuk tanaman kita gitu. Bahkan sampai kita tidak memerlukan pupuk kimia lagi. Kemudian dari sisa-sisa makanan yang tidak dimakan sama kambing itu sama ternak kita itu ya kita bisa dikeringkan, kita bakar menjadi abu. Dari pembakaran itu sendiri sangat manfaat ke kandang kita. Jadi dari asapnya itu bisa mengusir hama-hama kayu itu. Jadi kandang kita lebih awet. Kemudian dari hasil pembakarannya abu itu kita bisa jadikan tambahan untuk pupuk organik kita. Jadi waktu kita tenaga energi kita itu tidak terbuang. Yang kami pengen itu juga yang kami sekarang itu sedang berusaha lah disosialisasikan ke masyarakat kita. Jadi jangan tenaga kita itu harus maksimal lah. Jangan terbuang-buang beternak. Nunggu anaknya saja sementara masa kawinnya tidak diperhatikan, masa birainya tidak dihitungkan ya saja buang-buang waktu. Jadi harus sampai ke sana juga ya, harus memikirkannya. Kemudian juga dari keserbagunaan yang sisa-sisa itu juga kan kalau petani tentu yang belum mempunyai pikiran yang baik udah dibuang aja nih, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu harus dibuang emang. Pikiran seperti itu harus dibuang gitu kan ya Mas ya. Jadi harus serba berguna itu kan. Jadi simbiosis mutualisme gitu. Betul itu. Mas Karnadi, ini saya penasaran. Mas Karnadi belajar dari mana ilmu pertanian atau peternakan itu tadi? Dari otodidak aja, Mbak. Otodidak, baca-baca atau lihat langsung di lapangan atau gimana? Di lapangan juga, habis itu kita baca-baca. Itu kadang ada juga dari petugas juga kan kasih bimbingan dari pelatihan dan kadang kita dari dinas juga ada dikirim ke pelatihan seperti itu Mbak. Jadi ya dengan ditambah lagi dengan interaksi dengan masyarakat gitu. Jadi kita ada tambahan-tambahan pengetahuan lah dari situ. Gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi otodidak ya. Pertama emang kalau sudah pertama menggeluti, apalagi udah dari sejak kecil ya, menggeluti pertanian, tinggal teori praktek udah sehari-hari kan. Emang berasa mudah pasti kan. Tinggal menambah ide-ide ataupun ilmu-ilmu yang lainnya tinggal dipraktekkan nih. Wadah sudah ada di sawah ini. Iya, baiklah Benita, kita jeda dulu kali ya. Baik Mas Karnadi, kita jeda dulu sebentar ya untuk beristirahat.
Baik, Sobat RPC, sebelum kita lanjutkan, kita terlebih dahulu jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Tani di 88,6 FM. Marilah kita semua menanam padi di sawah kita. Tanahnya subur, benihnya unggul, menjadikan negara makmur. Ayo, ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo, ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Ayo bersama bangun pertanian kita. Ayo melangkah agar Indonesia semakin jaya. Petani maju, mandiri modern, satu data pertanian Indonesia. Marilah dorong petani, satukan langkah di Kosta Tani. Satukan langkah di Kosta Tani. Beras sangat akrab dengan kita karena merupakan makanan utama hampir seluruh rakyat. Namun tidak semua orang mengerti bagaimana proses gabah menjadi beras, terutama untuk mendapatkan beras yang bermutu tinggi. Mungkinkah kita dapat menghasilkan beras dengan mutu tinggi? Pertanyaan ini sungguh suatu hal yang mungkin saja. Lantas apa yang mempengaruhi kualitas beras? Beras yang bermutu hanya dapat dicapai apabila gabah yang akan digiling bermutu baik dengan sarana mesin yang dipakai untuk mengolahnya cukup memadai. Mutu gabah ditentukan oleh faktor tanaman, cuaca, waktu pemanenan, dan penanganan pengeringan. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi hasil giling gabah antara lain kadar air gabah, jumlah kotoran atau benda asing, jumlah gabah retak atau patah, jumlah gabah muda, jumlah gabah rusak, dan jumlah gabah varietas lain. Nah, bagaimana mendapatkan mutu beras yang baik? Untuk menghasilkan beras yang baik, hendaknya dilakukan dengan mesin pemutih yang dapat menekan butir patah. Hal ini dapat dilakukan dengan kombinasi sistem mesin pemutih batu dan pemutih besi. Praproses dilakukan dengan sistem mesin pemutih batu dan yang paling akhir dengan pemutih besi. Cara yang tepat untuk meningkatkan derajat sosoh dan menekan tingkat butir patah ialah dengan memperbanyak fase proses pemutihan menjadi 2 kali, 3 kali, atau 4 kali proses. Semakin banyak fase proses pemutihan, semakin baik beras yang dihasilkan. Karena secara operasional, beban daya gesek dapat dibagi merata di setiap unit mesin pemutih. Nah, mitra tani, selamat mencoba. Baik, masih di 88,6 FM, masih dalam acara Ngopi Tani, Ngobrol Pintar Petani. Masih bersama saya Derus dan juga Mbak Nita. Ditemani dengan narasumber kami dengan Mas Karnadi ya.
Kita kembali lagi ya, Mas, berbincang ngobrol lagi nih. Sangat seru sekali ini, Mbak Nita. Bikin semangat nih. Makin banyak ilmu-ilmu yang yang baru Nita tahu nih. Iya, terinspirasi juga ya. Iya, terinspirasi juga. Baik. Ya, silakan Mbak Nita, ada yang mau ditanya lagi nih, banyak nih kayaknya. Banyak, kalau pertanyaan banyak Kang Derus. Iya. Ke Mas Karnadi ini. Mas, ini kan sekarang tadi disebutkan kan pengelola P4S Isoku Iki ya. Nah, iya. Isoku Iki itu artinya apa? itu Isoku Iki itu bahasa Jawa, Mbak. Bukan bahasa Jawa. Artinya jadi iso itu sama dengan bisa. Iso itu sama dengan bisaku atau kebisaanku. Itu ya ini gitu. Jadi kebisaanku ini gitu. Nanti kita gabungkan jadi Isoku Iki. Jadi kabisa saya teh iya gitu. Isoku Iki bahasa Jawa tapi ada di Majalengka ya. Iya benar itu. Tapi kok tempatnya malah di Jawa Barat ya. Tapi Isoku Iki bisaku hanya ini, tapi hanya ini itu sangat luas sekali. Banyak sekali kan di dalam bidang pertanian, sangat merangkum sekali ini ya. Ya karena itu Mbak, karena pertanian itu sebetulnya satu kesatuan yang utuh harusnya Mbak. Jangan sepotong-sepotong gitu. Jadi biar saling bersinergi itu. Betul. Peternakan, perikanan, pertanian itu sebetulnya satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kita terpotong-potong jadinya ya kaku juga. Iya. Jadi tetap harus bersinergi ya. Sinergi. Betul. Iya. Gimana sih Pak untuk pembentukan P4 ini di Isoku Iki ini? Cerita pembentukannya gimana Pak? Iya, jadi ya itu tadi sebetulnya kami berawal itu dari kelompok taninya itu Mbak. Dari kelompok tani kami berjalan, cuma ya kami punya konsep sendiri gitu, punya konsep ya seperti yang berdasarkan analisa kami di luar sana gitu, sedikit-sedikit diterapkan gitu. Kebetulan pada saat itu ada kunjungan dari Lembang gitu, mungkin mereka datang berkunjung ke kelompok tani kami, jadi mereka tertarik gitu, kok ini sistem dia tanya-tanya lah waktu itu, ini kok seperti ini gimana nih, kok jadi tempat ini bagaimana itunya penjabarannya, itu saya terangkan lah konsepnya seperti ini, pertanian terpadu ini gitu begini. Nah mereka tertarik gitu, habis itu minta gimana Pak kalau tempat ini dijadikan P4S saja katanya. Saya bilang ya kalau memang bisa memberi manfaat dan dirasa memang kami pantas ya silahkan saja Pak gitu, terima kasih gitu. Makanya alhamdulillah pada saat itu tidak lama kemudian dibikinkan berita acaranya dan dijadikan sebagai kelompok tani kami itu sebagai P4S juga. Iya. Kemudian ada berapa petani Mas nih atau kelompok tani yang berada di dalamnya di sini? Di desa kami itu ada 6 kelompok tani itunya, dan untuk di kami sendiri bagian dari kelompok tani kami itu Cai Mulang Jaya, kami ada 7 anggota yang aktif dan sementara anggota yang lainnya itu 64-an. 64 ya, banyak juga nih Mbak Nita. Jadi petaninya itu ada 64 ya Mas ya, yang di. Iya, 64. Dari 25 luas hamparan. Banyak ya. Luas hamparan cuma 25 hektar. Tapi yang aktif 6 orang aja Mbak, yang aktifnya itu maksudnya yang masuk ke pengurusan itu, karena kan kita punya basecamp itu. Jadi kita punya basecamp di sini, jadi ya anggota kami yang aktif itu ya 6 orang. Yang mengisi kegiatan di sinilah di basecamp ini. Itu luas hamparan cuman 25 hektar. Padahal sangat luas sekali. Sekali itu. Iya.
Dilanjut Mbak Dita, ini masih ada pertanyaan. Banyak. Tadi kan saya kayak lihat ada foto di P4S Isokoiku ada layanan konsultasi pertanian ya. Iya. Itu ya, siapa betul yang menangani Mas Karnadi? Yang menanganinya POPT, jadi petugas. Ini kebetulan beliaunya ada ini. Ya, ini yang yang menangani ya. Iya, terima kasih Mas ini. Di sini juga penyuluhnya kebetulan datang juga, jadi. Iya, wah alhamdulillah ini. Orang muda semua, Pak. Jadi orang-orang muda semua, makanya kita nyambung gitu. Kita nyambung, betul. Itu yang datang petani-petani sekitar situ? Atau orang lain boleh datang ke ruang konsultasi itu, Mas Karnadi? Oh, boleh. Dari mana saja. Gitu. Oh, dari mana saja? Nggak harus dari kelompok tani yang di 4S saja? Iya, boleh dari mana saja itu. Itu terinspirasi dari kami, Pak. Jadi banyak keluhan-keluhan masyarakat tentang penggunaan, ya itu tadi kami juga sebetulnya pengen menekan penggunaan pupuk kimia, obat-obatan kimia, pestisida kimia dengan pupuk organik itu sendiri. Makanya ya kami buka ruangan untuk penyuluhan itu buat konsultasi. Karena banyak di lapangan juga terkadang masyarakat kita ini kurang paham dengan penggunaan pupuk. Penggunaan obat-obatan. Jadi mereka kadang mengklaim gampang saja udah obatnya palsu katanya begini begitu. Padahal kadang caranya yang kurang tepat itu. Itu yang pengen makanya kami buka ruang konsultasi itu artinya biar mereka itu tepat pengobatannya. Jadi istilahnya jangan jamur disemprot dengan insektisida itu jadi nggak kena. Itu yang pengen kami bantu ke masyarakat, jadi biar masyarakat itu lebih ekonomis lah, lebih tepat sasaran penggunaan obatnya. Jadi memberikan edukasi kepada mereka bahwa yang namanya obat-obatan itu harus disesuaikan dengan penyakitnya, dengan hamanya gitu. Jadi kadang di lapangan terjadi mereka salah penggunaan obat, jadi ada insektisida untuk jamur gitu. Jadi otomatis menyalahkan obat ya. Menyalahkan obat dan kadang juga ada yang dicampur-campur gitu. Mereka mencampur-campur. Jadi imbasnya terkadang malah menimbulkan penyakit baru dan penyakit itu malah lebih kebal lagi gitu. Jadi sangat-sangat kurang sekali edukasi mengenai hama penyakit ini ke masyarakat gitu. Makanya kami buka ruang konsultasi itu, Mbak. Biar mereka meluruskan ke mereka gitu. Kadang mereka kan taunya mengenai obat-obatan ini kan dari merek dagang, bukan dari bahan aktif gitu. Nah, itu yang kami pengen tekankan kepada mereka bahwa sebetulnya kita kalau mengobati tanaman itu, membasmi hama penyakit itu dilihat dari bahan aktifnya. Dari bahan aktifnya, dari jenis serangan hamanya seperti apa itu biar tepat. Jangan dicampur-campur juga umpamanya dengan bahan. Kadang kita kan lucunya di masyarakat kan itu juga dengan bahan aktif yang sama dicampurkan gitu. Jadi ya kan itu sia-sia itu. Pemborosan. Jadi ya memang banyak sesuatu yang perlu mereka ketahui gitu, Mbak. Itu yang kami layani di ruang konsultasi itu, Mbak. Iya, jadi dengan adanya ruang konsultasi ini juga sangat menguntungkan ya kepada para petani sekalipun emang belum bergabung di P4S ini ya, karena emang dengan adanya ruang konsultasi ini bisa memberikan pemahaman ya kepada masyarakat bagaimana tata-tata yang sebenarnya untuk mempergunakan obatnya ataupun yang lainnya. Karena kalau sengaja untuk mengadakan pelatihan kan susah barangkali gitu. Ya dengan adanya ruang konsultasi ini adalah salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat tentang obat-obatan pestisida itu ya. Iya, betul. Sangat luar biasa ini ya. Di pertaniannya aja, edukasinya ada. Iya. Silakan dilanjut. Tadi untuk permasalahannya biasanya apa saja, Mas Karnadi, yang bisa dilayani di ruang konsultasi?
itu biasanya dari beberapa jenis penyakit juga Mbak gitu. Namanya ada serangan hama, ada serangan wereng, kemudian dari pemupukan juga. Jadi intinya mah itu kondisional saja, kondisional. Tapi kebanyakan mereka dari hama penyakit juga banyak yang mereka tanyakan gitu. Umpamanya kita melayaninya kadang kita bisa survei ke lapangan, bisa juga mereka bawakan sampelnya ke tempat kami gitu. Wah ini misalkan ini penyakit apa nih, kena apa, obatnya bagaimana gitu. Tapi di pertanian organik kami Mbak sebetulnya kami lebih fokuskan ke musuh alaminya gitu. Kami memperbanyak tanaman refugia itu. Oh iya. Ya, jadi kadang ya kalau menurut hukum alam mah setiap penyakit kan ada obatnya. Ada obatnya. Ya, betul. Ternyata di dunia pertanian juga seperti itu sebetulnya mah. Ada hama penyakit, ada musuh alaminya juga sebetulnya mah. Jadi terkadang kita hama penyakit merajalela karena musuh alaminya yang tidak seimbang. Padahal kalau kita jaga keseimbangannya antara musuh alami dengan hama penyakitnya itu, ya insya Allah tidak akan jadi kerusakan parah lah gitu, bisa terkendali gitu. Makanya di kami mah lebih fokuskannya sebetulnya ke itu Mbak, ke musuh alaminya. Jadi kita cari musuh alami. Di contoh di pembasmi di hama tikus, kadang kan kita orang-orang itu dikasih racun, dikasih apa semua. Nah, kalau kami kebetulan di kelompok kami itu ada RPH regu pengendali hama itu yang menggunakan musuh alaminya. Jadi kita pakai anjing gitu, pakai predator. Iya, pakai anjing. Itu alhamdulillah sudah banyak juga dibutuhkan ke tempat-tempat lain itu. Jadi kita tidak lebih akurat, lebih ekonomis kita gunakan predator. Mereka juga kadang berkonsultasi tentang masa tanam juga, tentang benih itu Mbak. Jadi tapi ya itu kebanyakan sih yang muda-muda gitu, karena yang tua mah sudah punya pedoman sendiri biasanya. Pedoman zaman dulu kali ya Mas ya. Zaman dulu kadang kalau yang tua-tua kan malah begitu, ngerti apa sih mereka itu gitu kan. Sekarang udah zaman now. Betul. Jadi lebih ke pelayanan konsultasi itu gimana mencari musuh alami dari permasalahan hama ini. Iya, dengan predator seperti itu ya. Lebih ekonomis. Lebih ekonomis. Daripada dengan obat-obatan atau pestisida yang juga mesti bakal merusak tanaman ya. Ini Mas, kemudian dari hasil pertanian Isoko Iki ini, ya ini didistribusikan kemana aja nih kalau hasil panen ini? Kalau untuk kita ada padi itu masih ada padi, ada sayuran. Kalau untuk padi mah kita masih biasa saja, konvensional, umum aja gitu. Kalau padi ya. Ada apa semua gitu, karena memang karena sistem kita memang yang belum terjalin lah, belum dari hulu ke hilirnya itu belum terbentuk dengan baik. Untuk sayuran sendiri, kebetulan untuk sayuran organik mah kami juga banyak lumayan kewalahan juga sebenarnya, banyak permintaan. Banyak yang meminta juga ya Mas ya dari organik itu ya. Kalau yang sudah reguler hubungan dengan kami itu ya dari puskesmas. Kemudian dari masyarakatnya ya biasa juga ya, masyarakat dari para guru-guru itu PNS biasanya mereka juga suka pesan sayuran dari kami. Tapi di sisi lain juga kami juga ke masyarakat juga, karena ya memang kalau ke masyarakat kan nggak ngerti organik, nggak ngerti taunya sayuran itu saja. Tapi ya kami sangat berbangga gitu di saat mereka merasakan, oh iya kok ini mas sayurnya beda katanya. Contoh dari kangkung sendiri gitu, kangkung kami itu tidak cepat kuning gitu, walaupun 2-3 hari tidak diitukannya tidak kuning. Nah, artinya mereka sedikit tertarik lah dengan sistem pertanian organik ini gitu. Dan tentu itu juga untuk mencukupi kebutuhan mereka ya, masyarakat di bidang sayuran juga ya, untuk kesehariannya gitu kan. Apalagi yang kualitas organik ini kan lebih baik. Nah, masyarakat tentu bisa sedikit mengetahui setiap hari, bisa belanja organik nih.
keuntungannya seperti ini ya, bisa langsung dari situ juga ya untuk menanamkan kedisiplinan mereka. Barangkali seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang kita jadi lucu juga tuh, Mas, itu. Lucunya apa? Gimana, Mas? Petani kok beli gitu. Ada kan petani kita beli cabai, petani kita kok beli kangkung gitu. Itu yang sebetulnya pengen kami pangkas tuh di situ juga tuh sebetulnya, Mas. Artinya kenapa harus beli? Mbok ya tanam sendiri saja. Itu kan simpel. Makanya kami di sini juga memberikan edukasi bertanam di polybag. Gitu. Ya, betul. Polybag. Jadi dengan memanfaatkan pekarangan-pekarangan itu, sebetulnya mereka tidak usah beli. Orang kita di Indonesia kok negara yang begitu subur dengan segala macam kebaikan alamnya gitu. Kenapa harus beli? Gitu. Nah ini yang kami kadang ya itu tadi, jadi di saat mereka beli itu saya prihatin gitu. Di sisi lain mungkin senang ya produk saya laku. Tapi di sisi lain saya prihatin kenapa kok nggak nanam sendiri saja. Makanya untuk mereka yang datang langsung ke tempat kami itu ya kami kasih edukasi seperti itu. Udah tanam sendiri aja gitu. Kok begini caranya, kok simpel saja dengan polybag gitu. Kita bisa tanam bawang daun, kita bisa tanam cabai, itu tanam pekcoy. Alhamdulillah ada beberapa yang rajin ya mereka ngikuti itu, Mas. Itu alhamdulillah. Iya. Jadi melalui polybag juga ataupun pekarangan-pekarangan ya. Iya. Sedangkan kan mereka itu tentu mempunyai mempunyai pekarangan ataupun pekarangan di samping rumah, di belakang, di depan ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebetulnya. Cuman kembali lagi ke kitanya. Kayak yang tadi Mas Kardi bilang kan, pengen merubah. Pengen merubah mindset para petani itu seperti apa. Orangnya itu. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi ditunjang juga dengan adanya Mas Karnadi ini ya. Bisa memberikan motivasi ataupun edukasi yang lain. Seperti itu. Ya, di kita kan sering terjadi kasus itu, Mbak. Kasusnya apa? Petani nggak punya uang buat beli beras. Nah, itu kan kadang itu mengkhawatirkan dia. Yang menanam manajemen kita memang kurang begitu baik lah gitu. Itu yang pengen kami rapikan lah, pengen kami sedikit-sedikit benahi. Kan kasihan, masa ada petani nggak bisa beli beras itu. Padahal di saat panen raya mereka jual gabah begitu banyaknya gitu. Jadi memang ada beberapa manajemen yang memang harus kita benahi gitu, harus kita kasih edukasi ke masyarakat juga dari pemerintah juga ya, istilahnya sebetulnya dari pemerintah itu sudah ada dukungan program tuh dengan betul. Masyarakat apa semua itu. Tapi ya itu tadi saya perhatikan kok kenapa di bawahnya kok kurang begitu berjalan gitu. Dan kembali ke kesadaran sih, Mas, ke kesadaran. Iya, betul. Kita ini memang ada sedikit masalah dengan kesadaran gitu. Jadi ya harus sabar, harus telaten lah. Emang betul, Mas. Nah, tidak boleh menyerah gitu, tidak boleh menyerah habis itu putus asa. Udah susah lah, udah nggak bisa ngapain, nggak capek-capek gitu kan. Buat kami mah tidak bisa begitu gitu. Tidak bisa seperti itu. Ya harus tetap semangat ya. Iya, senantiasa berusaha sebisa kami, semampu kami gitu. Dan karena apa ya, kami merasa salah di saat diam saja gitu. Tapi di saat berusaha mah ya walaupun hasilnya seperti apa ya tidak masalah gitu. Paling tidak kami sudah merasa hati sudah merasa tenang lah, puas hati gitu. Karena kami sudah melakukan sesuatu yang semampu kami gitu. Tapi emang kalau kesadarannya sudah benar-benar ya sadar ya, seperti yang dilakukan Mas Karnadi ini ya, karena ini sudah wadah udah ada, tempat udah ada, kemudian juga sudah berhasil. Ini sebetulnya harus dipakai contoh ya oleh petani yang lain. Apalagi dukungan dari pemerintah emang sudah banyak sekali ya. Cuman kemudian tergantung di bawahnya, terutama sumber daya manusianya mengikutinya yang mau gitu. Mengadopsi dari cara-cara Mas Karnadi ini. Iya, sebenarnya udah sangat
enak sekali nih kayak Mas Karnadi ini saya juga sangat tertarik. Boleh dicoba Kang Derus. Pengen ya nanti di kampung ya. Bikin sawah yang bikin nyaman. Yang nyaman. Jadi dibikin enak pemiliknya, petani tersebut dengan dia pribadinya sendiri. Iya, seperti kayak di rumah. Jadi betah nggak pulang-pulang ya. Dengan kemauannya sendiri, dengan niat yang benar, kemudian praktek mau bertanya, terutama dengan yang berhubungan dengan petani. Ya betul Mas. Ini kayaknya di Songtan ini enak. Biasanya dipakai dia Pak buat kegiatan apa nih, Mas Karnadi? Apa itu Mbak? Di Songtan ini yang sedang Mas Karnadi pakai ini buat apa biasanya kegiatan? Biasanya di sini tuh untuk pertemuan. Kalau kunjungan juga Mbak, kadang ada juga beberapa kelompok pemuda tani gitu kan, pengen main di tempat ini Mbak, gitu. Karena memang kami belum punya tempat yang khusus gitu untuk pertemuan atau untuk belajar gitu. Ini mah saung saja, jadi saung serbaguna. Jadi semua kegiatan di sini. Cuma memang kadang terkendala di saat hujan, gitu. Di saat hujan atau kena air, kena apa semua gitu. Tapi ya memang itulah seninya di sawah gitu. Ya, emang terkesan enak. Kesannya seperti ini, dengan alam. Iya. Namanya di sawah gitu kan. Jadi tempat kadang malam juga kadang kan ada untuk pertemuan Karang Taruna juga kadang sewa tempat gitu di sini. Kadang juga ada satu keluarga atau keluarga-keluarga yang mau liburan makan-makan itu sewa tempatnya di sini gitu, buat makan-makan. Jadi serbaguna lah gitu. Ya makanya kami bahwa dengan pertanian itu kita juga bisa bersinergi dengan pariwisata gitu, dengan pariwisata, dengan restoran. Petani dengan pertanian itu keren. Iya. Iya, pertanian itu keren. Kita di wisata tidak harus kita yang namanya wisata itu tidak harus ke waterboom, tidak harus ke taman bunga atau kemana. Ke saung tani pun, ke sawah pun asik. Asik betul. Banyak itu yang pada sewa tempat buat makan-makan itu keluarga itu. Dan mereka itu betah gitu. Oh di sawah begini. Nah, harapannya kan bagaimana kalau seluruh area lahan persawahan kita itu dilengkapi dengan tempat seperti ini kan betapa asiknya. Saya yakin anak muda juga akan kembali berbondong-bondong pergi ke sawah itu. Jadi bertani kalau dikonsep dengan baik, selalu upgrade, selalu update tempatnya, kemudian manajemennya apa semua sangat luar biasa. Gitu. Restoran, hotel, apa semua kita juga bisa di sawah itu ada. Petani juga bisa punya tempat makan yang enak, bisa punya tempat tidur yang enak, tanpa harus meninggalkan sawahnya. Iya betul. Jadi mau apapun bisa, tergantung kembali ke masing-masingnya ya. Terutama yang bisa membuat para petani ada niat pengen maju ya, terutama untuk mengelola lahannya yang ada masing-masing ya. Yang ada lahannya petani di masing-masing para petani tentu ada mempunyai lahan ataupun sawah ataupun kebun, tapi kemauannya yang masih tertunda belum bisa meluncur. Nah, itu dia tadi kan kembali ke pribadi masing-masing. Pribadinya betul. Mas Karnadi ini biasanya kunjungan dari mana saja, Mas? Kunjungan yang itu mah dari TK-TK, dari RA, ada juga dari KWT dari Cirebon, dari Indramayu, Mbak. Karena kita ini berbatasan dengan 3 wilayah Isokuiki ini. Jadi kami masuknya Kabupaten Majalengka, tapi perbatasan. Perbatasan jadi sebelah selatan, sebelah utara Indramayu, sebelah timur Cirebon, di sayanya masuk Majalengka. Gitu. Jadi kita dalam waktu 5 menit udah bisa
berada di 3 wilayah. Iya, jadi berdekatan ya, perbatasan. Nah, alhamdulillah ya kunjungan juga dari Indramayu juga ada, dari Cirebon, kemudian dari KWT-nya juga Mas ya, sering ya KWT, kelompok wanita tani. Ini lebih semangat untuk berselfie ya. Iya, banyak tapi ya mereka jadi selfie-selfie-nya yang menarik. Betul. Soalnya mungkin pemandangannya bagus di sana ya kan. Selfie tapi bisa dijadikan contoh yang terbaik buat petani. Betul. Apa aja nih Mas yang ingin dibagikan nih pada masyarakat yang terkait dengan kegiatan P4S suku ini nih? Ke masyarakat itu saya pengen ditekankan itu kembali pertama ke sistem pertanian terpadu yang ramah lingkungan, organik gitu. Iya. Dunia kita ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sangat lahan-lahan kita juga sudah banyak yang sudah mulai banyak lahan kritis gitu, Mbak. Iya. Karena penggunaan pupuk kimia yang terlalu lama itu. Jadi kami pengen memberikan edukasi ke masyarakat itu ya tentang kembali ke budaya organiknya. Habis itu untuk ke masyarakatnya itu paling tidak dengan KRPL-nya, dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Iya. Setidaknya untuk kebutuhan dapur kita itu janganlah beli, nanam sendiri aja, gampang kok gitu. Jadi jangan ibu-ibu marah sama bapaknya gara-gara nggak ada uang untuk belanja, untuk masak. Gitu. Nanam di pekarangan rumah itu dengan polybag, umpamanya 5 polybag apa 10 polybag. Jadi setidaknya harusnya mah di kita itu masalah pangan itu bukan suatu yang masalah sebetulnya, harusnya mah. Jadi ada nilai. Iya, yang penting kita rajin dan kita mau mempraktekkan. Gitu. Ada nilai tambahnya juga kan untuk terutama ibu-ibu rumah tangga ya yang bisa memanfaatkan pekarangan tadi gitu kan. Iya. Iya, jadi pengennya ya setidaknya kalau di kami sendiri yang ditekankan itu nggak apa-apa kita nggak bisa jual gitu. Yang penting kita jangan beli. Betul. Kita bercocok tanam atau apa di pekarangan atau di apa setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja dulu lah. Jangan berpikir untuk membeli dulu. Untuk menjual dulu. Karena kebanyakan orang yang akar masalah kan kadang dari keinginan menjual itu. Keinginan menjual karena mereka ingin dapat untung dengan menjual hasil panennya. Di saat hasil panennya jatuh, jelek, atau kurang maksimal, mereka jadi kecewa, jadi frustasi. Akhirnya nggak mau bercocok tanam lagi kadang. Mending kerja bangunan atau apa. Itu kan, kadang kan seperti itu. Padahal menurut kami ya nggak apa-apa kita nggak bisa jual, yang penting kita jangan beli. Iya, jadi harus berprinsip kita menanam sendiri untuk kebutuhan keluarga. Ya apabila lebih ya bisa dijual kan. Iya, harusnya seperti itu ya. Nah, kalau prinsip seperti itu insya Allah kali ya. Iya. Jadi untuk nilai ataupun untuk kebutuhan sehari-hari di lingkungan rumah tangga tentu tidak harus membeli ya Mas. Jadi sudah siap nih untuk sayuran ada di depan, untuk cabai ada di depan. Kayak gitu mungkin enak kayak jadi kita nggak kekurangan ya, tinggal ngambil aja itu di halaman. Nah ini yang susah diterapkan nih. Karena orang mungkin makinnya lebih praktis kali ya Kang ya. Praktis mending beli gitu kan. Nah, ini kesadaran lagi nih larinya nih. Harus dicontohin ini. Iya. Baik, ini Mas nih, apakah ada keinginan nih untuk kembali berlayar? Karena sudah lamanya di itu Mas ya. Jadi terkadang keinginan itu ada gitu. Tapi di sisi lain ya saya kan kadang ikuti kerja itu ikuti hati nurani lah itu. Jadi saya merasa di tempat ini saya lebih dibutuhkan gitu. Betul. Daripada berlayar, kalau berlayar nilai manfaatnya itu mungkin hanya untuk saya dan keluarga saja gitu. Sementara kalau saya di sini gitu waktu saya itu merasa lebih bermanfaat karena samping untuk family saya juga bisa
memberi sedikit kontribusi lah ke masyarakat gitu. Jadi saya pengen fokus di bertani saja. Pengen sekarang lagi dengan gencar-gencarnya anak-anak muda kita kan, dengan anak-anak muda kita yang terjun ke lapangan bertani, itu sangat, di sisi lain sangat membanggakan saya, namun di sisi lain juga sangat mengkhawatirkan saya gitu. Karena apa? Takut mereka kecewa gitu. Karena sistem pertanian kita yang belum di lapangannya itu masih tidak, kalau anak muda kan menggebu-gebu sekali gitu. Sementara nanti fakta di lapangannya tidak seperti seindah yang mereka bayangkan itu. Nah, itu yang saya pengen mendampingi mereka, artinya sedikit-sedikit mengasih informasi kepada mereka bahwa sistem pertanian kita itu yang sebenarnya itu adalah seperti begini, seperti begitu gitu. Jadi jangan terlalu menggebu-gebu sekali, karena memang dari hulu ke hilirnya kita belum begitu ready gitu. Jadi ya harus ada itu, Mas, harus ada ada penyampaian informasi dini lah menurut saya. Jadi terlebih dahulu emang memberikan pemahaman yang yang secara terus-menerus kepada anak-anak muda yang menggebu-gebu itu kan. Untuk menghindari emang fakta yang ada di lapangan, takut kecewa seperti itu, tapi Mas Karnadi ini ingin mendampingi ya, bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada mereka, anak-anak muda terutama yang menggebu-gebu untuk bertani. Karena kadang kan mereka kan kadang minim informasi, mereka taunya informasi dari media sosial ataupun dari berita-berita yang di-share itu, sementara kebanyakan yang dari media sosial dan dari berita-berita itu kan sesuatu yang bagus-bagus semua gitu. Nah, sementara fakta di lapangan cuma sekian persen saja itu faktanya. Jadi yang manis-manisnya aja, yang pahit-pahitnya mah nggak di ini kali ya, Mas. Memang nggak diingatkan. Itu sementara fakta di lapangan banyakan yang pahitnya gitu. Jadi jadi emang ada pahitnya, ada manisnya gitu. Kadang orang kan melihat manisnya aja kan untuk ini, tapi tetap mereka itu karena melihat dari sosial media seperti ini, pas kenyataan di lapangan seperti ini, otomatis jadi down gitu ya. Kok begini gitu kan. Mas Karnadi selalu bisa mengantisipasinya seperti itu karena barangkali ya, Nita. Rasanya ini udah sangat seru sekali, Nita ini, Mas ya. Sebetulnya ini sangat luar biasa ini obrolan kita. Cuman waktu nih karena yang sudah sangat di penghujung. Sudah mepet sekali ya Kang Darus. Karena waktu sudah mepet ya, Mas Karnadi. Terima kasih nih barangkali acara Ngopi Tani ya sampai di sini. Saya terima kasih nih, Mbak Dita mengucapkan terima kasih kepada Mas Karnadi. Terima kasih untuk semua ilmu dan sharingnya yang sudah memberikan kepada kami, khususnya motivasi dan inspirasi ya Kang Darus. Terutama untuk sobat RPC juga ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali bertatap muka nih dengan Mas Karnadi ya di lain kesempatan. Dan sebelum berakhir ada pesan kali ya buat sobat RPC, silakan nih Mas Karnadi, buat para petani sobat RPC juga. Ya, untuk sobat petani semua nih, pendengar RPC ya Mbak? Iya, pendengar RPC. Jadi pesannya itu bahwa negara kita ini negara agraris yang sangat luar biasa sekali kekayaan alamnya itu. Apalagi untuk sektor pertanian, karena kita didukung dengan tanah yang subur dan penyinaran matahari yang sangat cukup untuk fotosintesis tanaman, sangat baik untuk tanaman. Jadi untuk kawan-kawan semua yang terjun di dunia pertanian itu, untuk anak-anak muda itu, kalian sudah berada di jalan yang benar gitu, sudah di jalan yang tepat. Tinggal kita manajemennya saja kita rubah. Artinya yang namanya petani di Indonesia itu adalah raja sebetulnya, Mas. Sudah satu profesi yang sangat luar biasa.
Cuma karena memang kenapa umpamanya sekarang ada cerita keterpurukan tentang petani, tentang apa semua itu bukan kesalahan profesi tani, bukan. Itu hanya karena SDM pertanian kita saja yang kurang maksimal itu. Artinya di saat kita terjun di dunia pertanian dengan manajemen yang baik, dengan ilmu pengetahuannya yang baik, dengan disiplin waktunya yang sangat baik juga, insya Allah sektor pertanian itu sangat menjanjikan sekali gitu. Dan justru bisa jadi dengan dari sektor pertanian itu kita menjadi negara yang sangat berdaulat lah di sektor pangan. Itu saja, Mbak. Iya, oke. Itulah pesan dari Mas Karnadi untuk ke Sobat RPC dan para petani terutamanya. Baik, terima kasih nih Mas ya sudah bergabung bersama kami dalam acara Ngopi Tani. Mudah-mudahan sekali lagi bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama. Terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak Mas Karnadi, kita foto dulu boleh? Foto dulu Mas ya. Dulu, Mas. Sebentar. Ya. Oke, sudah. Terima kasih nih Mas. Sudah dipoto dulu. Baik, Sobat RPC yang berbahagia, barangkali acara Ngopi Tani sampai di sini karena waktu sudah yang tidak mengizinkan. Sebelumnya juga terima kasih kepada Sobat RPC ya yang sudah bergabung dalam acara Ngopi Tani. Dan juga kepada narasumber tadi yang sudah bergabung ya bersama kami juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dalam kanal RPC 886 FM. Ya, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada kru terutama tim kreatif ya, kemudian juga operator Mas Adi ya, kemudian juga produser siar Mas Yudi Ilyasa dan juga produser acara Mbak Osi Widarsita dan supervisor Mas Suwari. Dari kami acara Ngopi Tani cukup sampai di sini. Saya Derus. Saya Anita. Pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanian maju mandiri modern. Maju mandiri modern. Bisa.